Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Proposal Bisnis Universitas Bakri. Kami akan mempresentasikan sebuah software bernama MindEase. Ini adalah platform berbasis kecerdasan buatan AI yang mana mengurus masalah tren masa kini untuk seluruh kalangan manusia demi masalah kesehatan yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya ini adalah anggota kami. Pertama saya sendiri Muhammad Ridha Swakarani, kemudian ada teman saya Muhammad Hadi, kemudian Venza Octaviano, terakhir Hafiz Ervanda. Baik, di sini ada masalah yang ingin diselesaikan dan solusi digital yang ditawarkan. Yang pertama, masalah yang ingin diselesaikan yaitu masalah kesehatan fisiologis seperti depresi dan kecemasan meningkat secara signifikan di tingkat global, menjadikannya masalah kesehatan masyarakat yang mendesak. Di Indonesia diketahui bahwa sekitar 6,1% dari populasi di atas usia 15 memiliki masalah psikologis. Namun lebih dari 80% orang yang terkena dampak tidak menerima akses ke layanan kejiwaan berkualitas tinggi dan terjangkau. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai hambatan termasuk sejumlah besar pekerja kesehatan mental, hubungan rendah antara profesional dan populasi, kendala geografis, biaya layanan yang tinggi, dan stigma sosial yang kuat. Selanjutnya di sini solusi digital yang ditawarkan. Penggunaan teknologi dapat memberikan solusi yang membahas kesenjangan antara akses terbatas dan permintaan untuk layanan kesehatan mental. Aplikasi ini menawarkan pendekatan holistik melalui berbagai fitur termasuk terapi berbasis AI, pertemuan konsultasi dengan psikolog profesional, meditasi terpandu, pelacakan suasana hati, dan majalah refleks harian. Dengan teknologi kecerdasan buatan, aplikasi ini dapat menganalisis pola perilaku secara otomatis, memberikan rekomendasi pribadi, dan pada saat yang sama menjaga privasi dan keamanan penggunanya. Baik, selanjutnya Unique Value Proposition UVP. Pertama, aksesibilitas 24/7 dan skalabilitas tinggi. Dengan teknologi AI, platform MindEase dapat melayani banyak pengguna sekaligus, mengatasi keterbatasan jumlah profesional kesehatan mental, dan memungkinkan pengguna mengakses dukungan kesehatan mental kapan saja dan di mana saja. Kedua, privacy dan anonimitas. Karena interaksi dengan AI bersifat anonim, pengguna dapat berbicara secara terbuka tanpa takut akan stigma atau penilaian. Ini sangat penting bagi mereka yang enggan meminta bantuan karena khawatir akan pandangan sosial. 3. Personalisasi dan pemantauan real time. MindEase dapat membuat intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dengan melihat pada pola perilaku dan data pengguna AI. Dapat mendeteksi perubahan suasana hati dan memberikan dukungan segera, bahkan sebelum gejala memburuk. 4. Integrasi dengan terapi profesional. MindEase dirancang untuk melengkapi, bukan menggantikan, terapi manusia. Platform ini dapat melakukan penilaian awal dan jika diperlukan merujuk pengguna ke profesional kesehatan mental untuk perawatan lebih lanjut. 5. Efektivitas biaya. Dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan terapi tradisional, MindEase menawarkan solusi yang terjangkau bagi individu yang membutuhkan dukungan kesehatan mental, terutama di daerah dengan akses terbatas ke layanan kesehatan. Selanjutnya, target pasar utama dari MindEase. Berdasarkan tren, pada rentang usia 13 tahun sampai 29 tahun, yaitu remaja dan anak-anak muda, mereka yang paling rentan terkena masalah kesehatan mental. Jadi di sini ada ciri-cirinya ini kelompok usia yang sering menghadapi kesehatan mental, kecemasan dan depresi. Dan Chatbot AI menawarkan akses mudah dan anonim mengurangi hambatan. Di sini poin plus dari untuk mereka nih yang menginginkan solusi yang mudah, murah dan lebih tertutup. Kemudian terakhir berdasarkan studi lebih dari 50% individu dalam rentang usia 18 tahun sampai 29 tahun nyaman berbicara dengan AI mengenai masalah kesehatan mental. Baik, selanjutnya BMC yaitu bisnis model Canvas. Pertama, customer segment.
Di dalamnya ada konten, language, trending topics, dan geographical. Saya akan menjelaskan konten. Hal ini mengacu pada segmentasi pengguna berdasarkan jenis konten kesehatan mental yang mereka konsumsi atau minati. Selanjutnya language. Ini tentang mengelompokkan pengguna berdasarkan bahasa yang mereka sukai dan mereka bisa. Selanjutnya di dalam ini juga ada multilingual support dan localization. Selanjutnya, trending topics, hal ini melibatkan segmentasi pengguna berdasarkan minat mereka terhadap, peristiwa terkini berdasarkan daerah mereka sendiri, atau, secara global. Selanjutnya geographical, di sini segmentasi pengguna berdasarkan dari mana mereka berasal. Selanjutnya, step selanjutnya value proposition. Pertama, akses mudah ke layanan konseling kapan saja. Kedua, privasi dan anonimitas pengguna terjaga. Ketiga, biaya lebih terjangkau dibandingkan konseling tradisional. Bertemu psikolog. Selanjutnya, beragam metode dukungan, teks panggilan, suara, video, atau chatbot. Selanjutnya, panduan self-help seperti meditasi, journaling, dan edukasi kesehatan mental. Terakhir, koneksi ke tenaga kerja profesional. Lanjut ke tab selanjutnya, channel. Pertama, website resmi MindEase, dan ada juga aplikasi mobile, media sosial, kolaborasi dengan komunitas kesehatan mental dan university. Terakhir, partner perusahaan yang menawarkan layanan ini ke layanan mereka. Untuk, tab selanjutnya, customer relationship. Pertama ada on demand, ease of use, after sales, dan community gathering. Pertama ini untuk on demand sendiri ini menekankan bahwa layanan MindEase tersedia kapan saja. Kedua, My Ease of Use ini berfokus pada pengalaman pengguna, UX yang positif dan mudah. Selanjutnya after sales ini menunjukkan bahwa MindEase tidak hanya fokus pada akuisisi pengguna baru, tetapi juga pada referensi dan kepuasan pengguna yang sudah ada. Terakhir community gathering ini menunjukkan bahwa MindEase berusaha membangun komunitas di antara para penggunanya. Lanjut ke tab selanjutnya, revenue streams. Pertama, subscription. Ini adalah pendapatan utama dari, MindEase yang paling jelas yang dimiliki MindEase. Kedua, marketplace invasion. Istilah ini kemungkinan merujuk pada strategi memasuki dan menguasai pangsa pasar aplikasi kesehatan mental secara agresif. Yang ketiga, future plan. Ini menunjukkan rencana masa depan untuk menghasilkan pendapatan dengan melisensikan konten atau teknologi mereka ke bisnis atau organisasi lain. Selanjutnya, advertising. Hal ini mengacu pada perolehan pendapatan dengan menampilkan iklan dalam aplikasi MindEase. Lanjut ke tab selanjutnya, key resource. Di sini terdapat, sumber daya fisik, sumber daya intelektual, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Lanjut ke tab selanjutnya, key activities, pengembangan platform digital, kemudian kurasi dan kolaborasi dengan profesional kesehatan mental, selanjutnya pembuatan dan, kurasi konten edukasi, selanjutnya pemasaran dan akuisisi pengguna, kemudian pengelolaan komunitas dan customer support, lalu analisis data dan pengembangan produk, terakhir manajemen keuangan dan monetisasi. Lanjut ke tab selanjutnya, key partnership. Pertama, di sini partnership kita ada psikolog dan terapi berlisensi, lalu rumah sakit dan klinik kesehatan mental, lalu platform teknologi dan pengembang aplikasi, developer, kemudian pemerintah dan organisasi kesehatan, selanjutnya influencer dan komunitas kesehatan mental, terakhir perusahaan dan HR department. Lanjut ke tab selanjutnya, cost structure. Pertama biaya tetap, kedua biaya variabel, ketiga biaya tambahan. Untuk pertama ini biaya tetapnya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, biaya sewa server dan cloud storage, 3 gaji tim inti, biaya lisensi dan legalitas, dan biaya pemasaran awal. Selanjutnya untuk variable cost, di sini ada gaji psikolog berdasarkan sesi konsultasi dan, seberapa hebat skill mereka serta sertifikasi yang mereka yang ada. Ini memengaruhi
Kemudian biaya pemasaran digital, komisi platform pembayaran dan transaksi, biaya akuisisi pelanggan, pengembangan konten. Selanjutnya untuk optional cost atau biaya tambahan, additional cost. Di sini pertama kemitraan dengan lembaga kesehatan atau perusahaan, kedua biaya riset pasar, ketiga event atau webinar terkait kesehatan mental. Berikut adalah analisis Five Force Porter. 1. Ancaman pendatang baru. Kekuatannya adalah hambatan teknis rendah berkat platform no-code seperti Glide dan Bubble. Pasar terus berkembang. Kelemahan kepercayaan pengguna menjadi tantangan. Aplikasi seperti MindEase unggul karena kerjasama dengan profesional dan patuh regulasi. Yang kedua adalah tawar pemasok. Kekuatannya psikologis klinik dan engine AI terbatas sehingga sangat dibutuhkan. Kelemahannya adalah penggunaan AI dan chatbot mengurangi ketergantungan kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan, menambah pasokan dan tenaga ahli. 3. Kekuatan tawar pembeli. Kekuatannya adalah banyak pilihan aplikasi, konsumen mudah berpindah jika tidak puas. Kelemahannya adalah layanan personal berbasis data meningkatkan loyalitas, integrasi B2B memperkuat retensi pengguna institusi. 4. Ancaman produk substitusi. Kekuatan banyak alternatif seperti terapi konvensional, buku atau video edukatif. Kelemahannya adalah solusi digital lebih praktis dan privat. MindEase menawarkan akses 24/7 yang tidak dimiliki opsi konvensional. 5. Persaingan antar kompetitor. Kekuatan persaingan ketat dari pemain global dan lokal seperti Calm and Headspace dan Really. Kelemahan masih ada peluang diferensiasi melalui pendekatan lokal dan teknologi AI. Nilai budaya jadi keunggulan MindEase. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Dari bisnis MindEase ini, kekuatan dari MindEase sendiri adalah pendekatan holistik dan terintegrasi. Fokus pada aksesibilitas dan privasi. Kelemahannya adalah ketergantungan awal pada adopsi teknologi AI dan membangun kepercayaan sebagai platform baru. Peluangnya adalah meningkatnya kesadaran dan permintaan layanan kesehatan mental. Kedua, potensi kemitraan strategis perusahaan, universitas, dan RS. Ancamannya adalah persaingan industri yang ketat dan perubahan regulasi dan isu keamanan data. Baik, untuk landscape kompetitor dari lokal yaitu bernama Relief, pelopor di Indonesia, konseling online, meditasi, dan jurnal. Kelebihan dari Relief ini memahami pasar lokal berbasis penggunaan atau mapan. MindEase versus Relief, integrasi AI dengan lebih mendalam, potensi biaya awal yang lebih rendah. Secara global atau claim landscape, pemimpin global meditasi, wireless, penggunaan besar, dan brand yang kuat. Kelebihan global yaitu UI UX superior, konten luas, MindEase versus global, fokus klinik yang lebih terintegrasi, relevansi budaya lokal, potensi harga yang lebih sesuai. Visi MindEase dan proyeksi. Visi kami ini menjadi platform kesehatan mental digital terdepan di Indonesia yang menyediakan dukungan komprehensif, mudah diakses, terjangkau, dan personal bagi individu yang membutuhkan. Proyeksi dan langkah selanjutnya yaitu peluncuran aplikasi dan akuisisi pengguna awal, pengembangan kemitraan strategis, literasi produk berkelanjutan berdasarkan feedback pengguna dan data. Eksplorasi model monetasi lanjut atau premium license B2B berkontribusi signifikan pada peningkatan kesehatan mental masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulan di sini MindEase menawarkan solusi kesehatan mental digital yang inovatif, holistik, dan terjangkau untuk mengatasi tantangan aksesibilitas dan stigma di Indonesia. Dengan integrasi AI, dukungan profesional, dan fokus pada kebutuhan pengguna, kami siap menjadi pemain kunci dalam meningkatkan kesejahteraan mental bangsa, khususnya bagi generasi muda Indonesia.
Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.